Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Manchester United, Brian Robson memberikan peringatan kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menyebut sang manajer berada di ambang pemecatan sehingga ia harus bisa mengubah situasi di Manchester United dengan segera. Robson mengaku bahwa ia sangat kecewa melihat Manchester United yang dibantai abis oleh Liverpool. Ia menyebut setan merah harus bisa bermain lebih benih lagi di masa depan. United tidak boleh bermain seperti itu lagi seterusnya, terutama melawan tim-tim yang menjadi rival besar Man United. Mereka tidak boleh bermain seperti itu. Para pemain ini telah bermain seperti ini, di mana mereka masuk final namun permainan mereka sangat buruk. Ini tidak boleh terjadi lagi. Menurut Robson, Solskjaer harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini. Ia menyebut jika Solskjaer tidak bisa membuat United bermain dengan baik, maka ia harus mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaannya. Ole harus cepat mengubah situasi ini. United tidak boleh bermain seburuk ini lagi, dan ia harus memastikan United bisa melakukan itu, ujarnya. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Target transfer mereka, Bremer dilaporkan bisa ditebus dengan murah di tahun 2022 mendatang. Calcio Mercato mengklaim bahwa United bisa mendapatkan Bremer dengan murah, karena klausul rilisnya tergolong murah. Menurut laporan tersebut, Torino kemungkinan besar akan melepas Bremer dalam waktu dekat ini. Kontrak sang bek berakhir di tahun 2023. Namun sejauh ini sang bek masih enggan menekan kontrak baru. Mengingat kontraknya yang menipis, manajemen Torino menilai lebih aman untuk melepaskan sang bek di tahun 2022 nanti. Menurut laporan yang sama, Manchester United tidak akan mendapatkan kendala berarti saat merekrut Bremer. Ini dikarenakan sang bek punya klausul rilis yang sangat kecil. Man United bisa mengamankannya di angka 10 juta euro saja. Harga itu relatif murah untuk klub sekelas Man United, sehingga jika mereka mau, mereka bisa langsung mengamankan sang bek. Man United harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa Bremer, karena klub-klub top Italia dilaporkan juga ambil ancang-ancang untuk merekrut sang bek. Teka-teki soal masa depan Paul Pogba di Old Trafford perlahan tampaknya mulai terjawab dengan Manchester United sudah bersiap dengan risiko mereka untuk kehilangan gelandang internasional Prancis itu di akhir musim. Manchester United dikabarkan sudah siap lahir batin untuk melepas Paul Pogba secara gratis musim panas mendatang setelah menerima gelandang itu tidak akan menandatangani kontrak baru di klub, menurut laporan dari ESPN. Memang pemain berusia 28 tahun itu, yang dulunya datang dari Juventus pada musim panas 2016 dengan rekor transfer dunia senilai 1,6 triliun rupiah, akan habis masa kontraknya di akhir musim ini dan bisa bebas berbicara dengan klub asing mulai Januari mendatang. Laporan menyebutkan bahwa pihak Manchester United sebenarnya sudah menawarkan pembaruan kontrak baru sejak lama dengan kenaikan gaji yang mencapai 8,8 miliar rupiah per pekan dan membuatnya menjadi salah satu penghasil tertinggi di Premier League. Tapi dia dan agennya, Mino Raiola, masih jual mahal. Real Madrid, Juventus dan Paris Saint-Germain sebelumnya telah menyatakan minatnya pada Paul Pogba, tetapi tidak satu pun dari mereka berencana untuk melakukan transfer pemain pada Januari, lebih memilih untuk menegosiasikan kesepakatan agen bebas musim panas mendatang. Bahkan Les Parisiens kabarnya sudah menggoda gelandang internasional Prancis itu dengan bayaran hampir 200 miliar rupiah per tahun agar dia bersedia pindah ke Parc des Princes secara gratis di akhir musim ini. Menurut laporan ESPN, Manchester United sebenarnya sudah memperhitungkan kemungkinan Paul Pogba pergi sebagai pemain bebas transfer di akhir kontraknya ketika mereka menyetujui biaya transfer dan upahnya 5 tahun lalu. Meskipun klub dapat mendapatkan beberapa uang jika menjualnya di jendela transfer Januari, laporan menyebutkan bahwa keluarga Glazer santai tentang kemungkinan kehilangan pemain berusia 28 tahun itu tanpa biaya transfer, memutuskan bahwa manfaat memiliki pemain yang tersedia untuk 6 bulan terakhir musim ini lebih besar daripada hanya mendapatkan beberapa kompensasi untuk transfer Januari. Ole Gunnar Solskjaer mendapat angin segar jelang laga penentuan karirnya sebagai manajer Manchester United. Bek tengah andalan, Rafael Varane, sudah pulih dari cedera dan kembali berlatih. Kesempatan terakhir Solskjaer akan datang akhir pekan nanti.
United akan menjalani laga tandang melawan Tottenham pada pekan ke-10 Premier League. Duel ini akan digelar di Tottenham Stadium tanggal 30 Oktober tahun 2021, malam waktu Indonesia Barat. United tidak pernah clean sheet pada 10 laga terakhir di semua kompetisi. Hal ini menjadi catatan buruk jelang duel melawan Tottenham. Solskjaer tentu berharap-harap cemas dengan kondisi itu. Namun, ada satu kabar baik untuk ex-pelatih Molde itu. Solskjaer bakal mendapatkan tambahan tenaga yang sangat penting. Raphael Varane sudah sembuh dari cedera. Bek tengah asal Prancis itu bahkan sudah berlatih secara penuh pekan ini. Lini belakang United hancur lebur pada duel melawan Liverpool. Mereka kebobolan dengan cara-cara yang mudah. 4 gol terjadi pada babak pertama. Koordinasi pertahanan United tidak berjalan lancar. Varane bisa menjadi harapan bagi United dan Solskjaer. Bek asal Prancis itu telah menjadi figur penting bagi United sejak datang pada awal musim 2021/2022. Varane memang belum berada pada level permainan terbaiknya. Tapi, bek 28 tahun itu punya pengalaman dan mental yang sangat kuat. Varane biasa berada dalam tekanan. Solskjaer bisa berharap banyak pada kehadiran Varane. Sebuah informasi baru beredar mengenai masa depan Antonio Conte. Ex-manajer Inter Milan itu dilaporkan semakin tertarik untuk menjadi manajer baru Manchester United. Dilansir Alfredo Pedula, Conte ternyata sangat antusias dengan kans melatih Manchester United. Ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan itu dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Conte sangat tertarik menangani MU karena skuad yang mereka miliki. Conte menilai skuad MU saat ini penuh pemain bagus. Ia sangat antusias bekerja dengan Ronaldo, Pogba, Varane, Telles, Bruno, Martial, Sancho, Greenwood dan Rashford. Ia percaya dengan pemain-pemain ini, Setan Merah bisa meraih banyak kesuksesan di masa depan dan ia ingin menjadi bagian dari kesuksesan itu. Menurut laporan yang sama, Conte saat ini menunggu tawaran resmi dari Manchester United. Manchester United memang sejauh ini masih belum mengajukan tawaran apapun ke Conte. Karena mereka masih menunggu bagaimana respon Solskjaer dalam beberapa pertandingan ke depan. Jadi Conte saat ini masih dalam mode bersabar menanti tawaran yang masuk dari Setan Merah. Legenda Manchester United, Brian Robson memberikan tips bagi Ole Gunnar Solskjaer agar ia selamat dari pemecatan. Robson menilai fokus utama Solskjaer dalam waktu dekat ini adalah membenahi pertahanan Setan Merah yang sangat keropos. Menurut pengamatan Robson, ada satu hal yang membuat MU agak tersandung di musim ini. Ia menilai Solskjaer terlalu memfokuskan diri di lini serang sehingga mereka kehilangan fokus saat bertahan. Menurut hemat Robson, pertahanan MU yang sangat amburadul itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut Solskjaer harus segera mengatasi masalah di lini pertahanan MU itu jika ia masih ingin menangani Setan Merah. Sebuah pengakuan dibuat oleh Hans-Joachim Watzke. CEO Borussia Dortmund itu mengaku hampir gagal mengamankan jasa Erling Braut Haaland jika tidak dibantu Mino Raiola. Nama Haaland pertama kali melejit di sepak bola Eropa pada tahun 2019 silam. Pada saat itu ia berhasil mencetak hat-trick di debut UCL-nya bersama RB Salzburg. Pada saat itu, ada beberapa klub yang tertarik mengamankan jasa Haaland. Salah satunya adalah Manchester United yang sangat getol ingin memboyong Haaland. Namun pada Januari tahun 2020, United tertikung. Sang striker lebih memilih untuk pindah ke Borussia Dortmund. Watzke secara terbuka mengakui bahwa tawaran Dortmund saat itu kalah dari tawaran yang diajukan Manchester United. Namun karena bantuan Mino Raiola selaku sang agen, mereka bisa mengamankannya. Watzke menyebut ada alasan mengapa Dortmund akhirnya bisa memenangkan perburuan Haaland. Ia menyebut keberanian Dortmund memberikan kesempatan pada pemain muda membuat Haaland percaya untuk pindah ke mereka. Sayangnya, kebersamaan Haaland dan Dortmund akan berakhir di tahun 2022. Klausul rilis sang striker yang bernilai 75 juta euro akan aktif, dan klub-klub seperti Manchester United akan kembali mencoba mendatangkannya. Spekulasi siapa gelandang baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tengah mempertimbangkan mengangkut Nicolo Barella dari Inter Milan. Dilansir Calcio Mercato, Manchester United sudah mengamati Barella sejak beberapa musim lalu. Ia tampil dengan cemerlang semenjak di Cagliari. Ia juga berkembang pesat semenjak bergabung dengan Inter Milan. Dengan gaya bermainnya yang mirip dengan Pogba, MU tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU bakal mengalami kesulitan untuk mengamankan jasa Barella. Inter Milan sangat melindungi Barella.
Mereka menilai Barella adalah pemain yang akan jadi tulang punggung Nerazzurri di masa depan. Jadi Inter akan melakukan segala cara agar Barella tidak pindah dari Giuseppe Meazza di musim depan. Salah satu cara Inter Milan mempertahankan Barella dengan memasang harga yang sangat mahal untuk sang gelandang. Mereka hanya mau melepas sang gelandang di angka 80 juta euro, di mana MU diyakini enggan menebus harga semahal itu.